Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 19 Februari 2024. Bersama saya Muhammad Irhas Fakhruddin dan saya Lugiana Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Harga cabai merah tembus Rp70.000 per kilogram. BPBD Pasaman Barat imbau warga waspada bencana kebakaran. Di informasi pertama saudara, sebuah aksi pencurian 33 unit telepon seluler di salah satu toko ponsel di kawasan Kecamatan Koto Tangah terekam CCTV. Akibatnya pelaku ditangkap di kawasan Padang Timur, Kota Padang dan dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Inilah rekaman CCTV milik sebuah toko ponsel saat pelaku memasuki toko dengan cara memanjat dan menjebol jendela di daerah Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku tampak berhasil menggasak lebih kurang 33 unit ponsel berbagai merek dan membawa kabur hasil curiannya. Usai mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan, jajaran Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas pelaku. Tidak butuh waktu lama, petugas yang mengetahui keberadaan pelaku langsung bergerak ke daerah Padang Timur. Pelaku berinisial A, 35 tahun, diringkus petugas saat tengah berada di penginapan bersama istrinya yang sedang hamil, dan istri pelaku sempat histeris saat suaminya akan dibawa polisi. Tak sampai di situ, petugas melanjutkan interogasi kepada pelaku untuk mencari barang bukti yang telah dijual. Namun saat pengembangan, pelaku berusaha kabur dan terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur di kedua bagian kakinya. Dari pengakuan pelaku, aksi pencurian tersebut dilakukan untuk membeli narkoba dari hasil penjualan ponsel curiannya. Lakukan penyelidikan dengan tim kita berhasil untuk mengamankan pelakunya, yaitu di daerah Padang Timur di sebuah penginapan bersama istrinya, yang mana tersangka ini menginap bersama istrinya di penginapan tersebut. Setelah kita amankan, kita lakukan pengembangan dan untuk mencari barang bukti yang sudah dijual. TKP itu sebuah konter yang bertempat di Tabing, Kecamatan Koto Tangah. Itu menurut keterangan korban ada 33 unit handphone yang hilang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat minta warga waspada kebakaran lahan dan permukiman akibat angin kencang dan suhu panas. Potensi angin bisa memicu kebakaran terutama di lokasi pembakaran sampah dan ladang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pasaman Barat minta warga Pasaman Barat waspada kebakaran lahan, permukiman, dan hutan. Angin kencang dan panas dikhawatirkan bisa memicu penyebaran sumber api. Pembakaran sampah di sekitar pekarangan dan kawasan ladang bisa memicu sumber api dan potensi kebakaran, karena saat ini ditambah faktor angin kuat sehingga bisa mempercepat penyebaran api, terlebih di daerah gambut atau kebun sawit. Pencegahan dan edukasi terus dilakukan tim di lapangan, baik perorangan atau perusahaan. Sumber api besar atau listrik perlu dipastikan aman sebelum meninggalkan rumah atau lokasi kerja. Kalatsa BPBD Pasaman Barat Armi Ningdel mengaku potensi kebakaran cukup tinggi di Pasaman Barat. Selain luasnya lahan gambut dan hutan, kawasan permukiman juga cukup padat sehingga menuntut kewaspadaan bersama. Terlebih Pasaman Barat pernah mengalami kebakaran lahan beberapa tahun lalu. BPBD meminta Nagari dan KSB bersama petani bisa saling waspada dan mengingatkan, karena potensi panas ini diperkirakan bakal terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Selain kebakaran angin kencang dan pohon tumbang juga perlu diwaspadai. Kepada masyarakat kami yang tinggal di daerah katalah perkebunan begitu ya,
Ya, ini juga hati-hati juga ini kepada kita semua di musim kemarau ini dan juga angin kencang, jangan sembarangan untuk pembuangan, apakah itu pembakaran termasuk katakanlah di situ rokok ya. Tolong hati-hati juga, kenapa dengan yang sedikit ini musim kemarau dan juga angin kencang itu akan mempercepat atau terlalu cepat nanti terjadi kebakaran itu, sehingga pada seluruh masyarakat juga hati-hati. BPBD bersama Satpol PP dan Damkar juga saling komunikasi dan kesiapsiagaan, serta lintas instansi karena penyebaran potensi kebakaran itu terjadi di 11 kecamatan dan sangat luas. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, sejumlah sembako mengalami kenaikan harga yang signifikan sejak 2 minggu terakhir. Salah satunya terjadi pada komoditi cabai merah lokal. Harga cabai merah lokal di pasar raya saat ini dijual Rp70.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp48.000. Kenaikan sejumlah komoditi pangan diakui pedagang sembako sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Jika sebelumnya harga cabai merah lokal asal Bukit Tinggi Rp48.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Penyebab pasti kenaikan tidak diketahui pedagang. Namun sejumlah pedagang mengaku stok cabai yang masuk ke pasar raya Padang sejak seminggu terakhir jauh berkurang. Sementara permintaan cukup tinggi karena menjelang masuknya bulan Ramadan. Sebelumnya stok cabai merah yang masuk bisa mencapai 3-4 karung. Namun saat ini pedagang hanya mendapatkan jatah 1 karung saja. Tidak hanya komoditi cabai merah, bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp32.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Kentang naik dari harga Rp12.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram. Sayur-sayuran juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp4.000 sampai Rp5.000. Kentang 2 baleh, yang kasar sampai baleh. Lado merah 66 sampai 70 pasaran ni. Ada agak 10 hari yang lewat sampai 8. Mungkin ke orang kan masuk puasa kan orang kaman doa ya jo. Ya habis tu bulan Ramadan. Biasanya lado ko murah dek masuk Aceh panen raya kan. Murah lado kini tak masuk lado Aceh. Maka mahal. Kenaikan harga sembako diakui pedagang biasa terjadi 1 bulan menjelang Ramadan. Namun pedagang berharap pemerintah segera melakukan upaya stabilisasi harga sembako agar daya beli masyarakat kembali stabil. Karena kenaikan harga sembako sangat mempengaruhi daya beli dan omset pedagang. Delima Febriat Friandi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat, Syaiful Bahri, mengakui terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Sumatera Barat. Hal ini diduga akibat naiknya permintaan dari pedagang serta terjadinya gagal panen akibat erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam. Kenaikan harga sembako di Sumatera Barat terjadi sejak beberapa hari terakhir. Menurut Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat Syaiful Bahri, kenaikan diduga terjadi akibat naiknya permintaan dari pedagang sementara pasokan berkurang. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam juga berdampak terhadap sentra hortikultura yang berada di Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. Mengatasi kenaikan harga sembako, Dinas Pangan Sumatera Barat bersama perangkat daerah lainnya sedang menyusun rencana intervensi. Kenaikan harga pangan akan diatasi melalui operasi pasar dan pasar murah yang akan digelar di sejumlah wilayah Sumatera Barat, termasuk mengidentifikasi pola tanam dan hasil panen provinsi lain seperti Aceh dan Jawa untuk menambah pasokan pangan. Kemungkinan kalau saya lihat trennya itu adalah cabai ya. Cabai itu biasanya menjelang Ramadan itu akan merangkak naik lah itu ya. Nah ini kita antisipasi, kita cari sumber-sumbernya. Seperti yang di Sumatera ini ada beberapa sumber, Aceh, kemudian juga Brastagi, kemudian ada Kerinci. Nah itu yang di Sumatera. Kita lihat juga yang di Jawa nanti Brebes bagaimana. Nah pola tanam mereka sedang apa, itu kita rinci nanti di analisa kita, kemudian kita intervensi, kita bekerja sama dengan off-taker daerah, kemudian kita laksanakan FDP, fasilitasi distribusi. Kita ada beberapa paket, itu kita akan laksanakan OP nantinya. Gelar pengaman operasi pasar. Pasar komoditi yang kita identifikasi itu memang mengalami gejolak. Operasi pasar dan pasar murah diharapkan dapat menstabilkan kembali harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Sumatera Barat, terutama menjelang Ramadan.
Masyarakat diimbau berbelanja sesuai kebutuhan dan pedagang diminta tidak memanfaatkan situasi dengan mematok harga di luar batas kewajaran. Bima Prasetya, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, BPK Sitiung terkendala jaringan internet saat rekapitulasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. 2 TPS di Tanah Datar akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang disebabkan kedua TPS tersebut ditemukan pemilih yang beridentitas luar Tanah Datar ikut mencoblos. TPS 012 Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, dan TPS 027 Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum akan dilakukan pemungutan suara ulang. Kedua TPS tersebut bermasalah karena ditemukan pemilih ber-KTP luar Tanah Datar yang ikut mencoblos. KPU Tanah Datar telah menjadwalkan pemungutan suara ulang pada Sabtu 24 Februari mendatang. Adapun pemungutan suara ulang untuk TPS 012 Nagari Tanjung Alam yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan TPS 027 Nagari Baringin untuk pemilihan presiden dan wakil serta DPR RI.
Gus Riono, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Tanah Datar mengatakan pelaksanaan PSU ini berdasarkan saran perbaikan dari pengawas TPS ke KPPS. Macam saran perbaikan atau rekomendasi dari macam kepada BPK dan BPK kepada KPU itu belum ada suratnya. Jadi untuk hal ini belum ada. Gus Riono menghimbau dalam pelaksanaan PSU nanti pemilih yang terdaftar di TPS 012 Tanjung Alam dan TPS 027 Nagari Baringin dihimbau beramai-ramai ke TPS untuk mencoblos kembali. Agar bisa mencoblos di TPS juga harus memiliki KTP Tanah Datar atau mengurus pindah memilih. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Padang menemukan 4 tempat pemungutan suara berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang. Hal ini terjadi karena petugas KPPS memberikan hak suara bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tetapi mendapatkan kesempatan mencoblos bahkan untuk 5 jenis surat suara. Pasca tahapan pungut hitung dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Kota Padang yang masih berlangsung, Bawaslu Kota Padang menemukan 4 tempat pemungutan suara yang berpotensi terjadinya pemungutan suara ulang atau PSU. Ketua Bawaslu Kota Padang Eris Nanda mengatakan PSU berpotensi terjadi di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Lubuk Begalung, tepatnya di TPS 25 Pengambiran Ampalu nan 20, dengan potensi PSU untuk pemilihan presiden hingga ke tingkat DPRD Kota. Hal ini terjadi akibat pemilih yang tidak memiliki hak suara mendapatkan kesempatan memilih dari KPPS dengan mencoblos 5 jenis surat suara. Di Kecamatan Kuranji, tepatnya di TPS 22 Anduring, dengan potensi PSU untuk 3 jenis surat suara, yakni Presiden, DPR, dan DPD RI. Kondisi ini terjadi karena hal yang sama, adanya kelalaian KPPS memberikan hak suara bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Selanjutnya di Kecamatan Nanggalo, Bawaslu Kota Padang menemukan 2 TPS berpotensi PSU, yakni di TPS 14 Kampung Olo dan TPS 13 Kampung Lapai. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kota Padang telah memberikan saran perbaikan kepada KPU Padang dan hari ini ditargetkan KPU Padang akan menetapkan TPS tersebut akan PSU atau tidak. Di Kuranji, di TPS 22 Anduring, nah ini potensi PSU-nya itu 3 surat suara, Presiden di DPD dan DPR RI. Nah, ini juga sama kasusnya, adanya orang yang tidak terdaftar di DPT dan luar domisili ikut memilih. Selanjutnya juga ada di Nanggalo. Nah, Nanggalo ini ada 2 TPS, TPS 14 Kampung Olo dan TPS 13 Kampung Lapai. Nah, ini di TPS 14 itu yang di PSU kan itu ada 3 juga sampai ke tingkat RI. Yang selanjutnya itu ada 2, Presiden dan DPD aja. Nah, itu potensi PSU yang sudah kita berikan saran perbaikan kepada pihak KPU. Sementara itu, Bawaslu Kota Padang juga menemukan kejadian menonjol saat hari pemungutan suara, yakni tutupnya pendaftaran dan layanan pemilih di TPS sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh Bawaslu Kota Padang dengan cara menugaskan petugas Linmas untuk menjemput pemilih yang pulang ke rumah masing-masing. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berdasarkan hasil kajian terkait temuan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai ketentuan. Jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman akhirnya menerbitkan surat saran perbaikan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU untuk 1 TPS, yakni TPS 14 Nagari Padang Gelugur. Jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menerbitkan surat saran perbaikan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 14 Nagari Padang Gelugur. Rekomendasi PSU itu diterbitkan setelah adanya kajian dari jajaran Bawaslu dan juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Hingga saat ini, data Bawaslu Kabupaten Pasaman, hanya 1 TPS yang direkomendasikan PSU dari 2 TPS yang sebelumnya sempat dinyatakan berpotensi dilaksanakannya PSU. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juwita, mengatakan rekomendasi PSU hanya untuk TPS 14 Nagari Padang Gelugur. Sementara TPS 6 Nagari Kotorajo, Kecamatan Rau Utara, prosedur pemilihan dinyatakan sudah sesuai aturan sehingga tidak direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Di TPS 6 Nagari Kotorajo, 3 pemilih telah memiliki KTP Kabupaten Pasaman sehingga tidak menyalahi aturan untuk menggunakan suaranya di TPS tersebut.
Ya, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Bawaslu terhadap beberapa yang potensi PSU sebelumnya, itu terdapat 1 TPS yang diberikan saran perbaikan kepada KPU untuk PSU, yaitu TPS 14 Nagari Padang Lugur, Kecamatan Padang Lugur. Itu apa temuannya di sana itu, Bu? Terdapat 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan KTP atau alamat domisili di TPS tersebut. Berarti rekomendasinya sudah diberikan ke KPU ini, Bu? Sudah diberikan ke KPU saran dalam bentuk saran perbaikan dan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, informasi KPU Kabupaten Pasaman sudah masuk rekomendasi PSU untuk 1 TPS, yaitu TPS 14 Nagari Padang Gelugur. KPU juga akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran serta Forkopimda untuk pelaksanaan PSU tersebut. Demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menargetkan proses rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat kecamatan selesai selama 1 minggu. Hingga kini belum ada gangguan dan kendala yang berarti. Proses rekapitulasi masih berjalan aman dan lancar. Proses rekapitulasi pemilu pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif di tingkat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman hingga kini masih berlangsung. Rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas PPK di 17 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman ini sudah dimulai sejak Sabtu 17 Februari 2024 lalu. Komisioner KPU Padang Pariaman Sultan Syarif Hidayat mengatakan proses rekapitulasi sengaja dilakukan lebih awal dari daerah lain, mengingat luas dan banyaknya jumlah DPT masyarakat Padang Pariaman yang melakukan pencoblosan yakni 326.303 pemilih. Ditargetkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai dalam seminggu atau 22 Februari 2024 mendatang. Hingga kini belum ada gangguan dan rekapitulasi masih berjalan aman dan lancar. Sultan Syarif Hidayat juga menyampaikan bahwa di Kabupaten Padang Pariaman belum ada petunjuk untuk melakukan pencoblosan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang. Rekapitulasi di tingkat kecamatan mulai dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 di beberapa kecamatan, kemudian akan berakhir sekitar tanggal 22 Februari. Untuk saat ini, untuk penghitungan suara ulang ketika rekap di PPK ada yang terjadi dan ada yang tidak, tapi untuk pemungutan suara ulang sampai hari ini tidak ada kabar ataupun tidak ada kendala-kendala yang akan terjadi PSU di Padang Pariaman. Sementara itu di Kota Pariaman, proses rekapitulasi baru dilaksanakan Minggu 18 Februari 2024. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kota Pariaman ditargetkan selesai 24 Februari 2024. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, memasuki hari ketiga rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Panitia Pemilihan Kecamatan Sitiung mengalami kendala jaringan internet untuk mengakses aplikasi Sirekap. Memasuki hari ketiga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, PPK Kecamatan Sitiung terkendala jaringan internet. Akibatnya aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik atau yang lebih dikenal Sirekap di PPK Kecamatan Sitiung pengoperasiannya tidak maksimal. Sementara itu, Muluk Sayuti, Ketua PPK Kecamatan Sitiung mengatakan kendala jaringan ini memperlambat rekapitulasi dan akses di Sirekap web. Muluk juga menambahkan waktu rekapitulasi dibatasi hingga pukul 12 malam dan untuk mempercepat kerja rekapitulasi, PPK Kecamatan Sitiung telah membuka 2 panel rekapitulasi dan mengusulkan 1 panel lagi ke KPU Dharmasraya. Rekap di Kecamatan Sitiung yang telah kita mulai dari kemarin siang, alhamdulillah lancar. Cuma kita terkendala jaringan di sini. Jaringan tuh yang memperlambat akses di Sirekap web. Sehingga itu kita buat 2 panel di sini supaya mempercepat proses rekapitulasi. Jadi kami PPK Sitiung telah mengajukan ke KPU untuk penambahan panel 1 lagi, sehingga mempercepat
mempercepat juga proses rekapitulasi. Target kita paling lama itu 5 hari rekapitulasi di tingkat Kecamatan Setiung ini. Muluk juga menambahkan waktu rekapitulasi dibatasi hingga pukul 12 malam dan untuk mempercepat kerja rekapitulasi, PPK Kecamatan Sitiung telah membuka 2 panel rekapitulasi dan mengusulkan 1 panel lagi ke KPU Darmasraya. Selanjutnya, PPK Kecamatan Sitiung akan merekap sebanyak 86 TPS yang tersebar di 4 nagari dengan menargetkan 1 hari 1 nagari selesai direkap. Sampai sekarang terpantau di 3 kecamatan yakni Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, dan Kecamatan Kota Baru berjalan dengan aman dan lancar saat rekapitulasi. Dari Darmasraya, demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasaman memastikan bahwa seluruh kotak suara sudah sampai di kecamatan dalam keadaan aman, meskipun sebelumnya arus balik kotak suara sempat terkendala akibat cuaca buruk dan akses jalan yang rusak. Untuk jadwal rekapitulasi, KPU membagi dalam 3 tahap. KPU telah memulai tahapan rekapitulasi suara untuk 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Rekapitulasi dilaksanakan secara bertahap yang dimulai Jumat kemarin untuk 3 kecamatan. Kemudian dilanjutkan untuk 8 kecamatan pada hari Sabtu dan 1 kecamatan yaitu Kecamatan Rau Selatan dimulai pada hari Minggu. Menurut Komisioner KPU, rekapitulasi dimulai setelah seluruh kotak suara dipastikan sampai di kecamatan dalam keadaan baik, sehingga proses rekapitulasi bisa dilaksanakan. Selama proses arus balik atau pergeseran kotak suara dari PPS ke kecamatan, KPU tidak menemukan adanya kerusakan yang berarti, sehingga tidak mengganggu jadwal rekapitulasi. Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Juli Yusran mengatakan, seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman telah memulai tahapan rekapitulasi dengan jadwal sampai 2 Maret 2024. Untuk yang daerah jauh ini udah aman semua ya Pak ya? Aman, di kemarin yang terkendala sedikit kan Makutum Selatan ya, karena banjir sehingga arus balik di beberapa TPS dari TPS ke TPK-nya terkendala karena hujan, air besar, banjir, kemudian ditunda 2 hari. Alhamdulillah air sudah surut, seluruh logistik di TPS sudah harus balik ke tingkat kecamatan. Sementara untuk teknis rekapitulasi dilakukan secara panel dengan membagi jumlah panel sesuai kebutuhan masing-masing kecamatan hingga 4 panel. KPU berharap proses rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ada kendala yang berarti sehingga bisa selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian laporan Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang pasca ledakan Semen Padang Hospital kembali membuka layanan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nimpa kita sekali dah, Bu. Cincin penting dulu ya dah. Aku sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pastan baru paling. Kini lah paling lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kini. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, saya sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi.
1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh, Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada puluh tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu, harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita, Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Tim seleksi mencatat sebanyak 120 orang telah mendaftar sebagai calon komisioner KPU Kota Padang periode 2024 sampai 2029 yang terdiri dari 83 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Saat ini tim seleksi tengah melakukan verifikasi administrasi dan menetapkan maksimal 20 kali kebutuhan, yaitu 100 orang calon anggota KPU Kota Padang. Sejak dibuka pendaftaran calon anggota KPU Kota Padang periode 2024 sampai 2029 dari tanggal 2 Februari hingga 13 Februari 2024, tim seleksi mencatat sebanyak 120 orang melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas dokumen. Terdiri dari 83 laki-laki dan 33 perempuan dengan keterwakilan perempuan sebanyak 27,5%. Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Kota Padang Ulia mengatakan, tim seleksi melakukan verifikasi administrasi dan akan menetapkan calon anggota KPU Kota Padang maksimal 20 kali kebutuhan, yaitu 100 orang. Calon anggota KPU Kota Padang yang lulus tahap administrasi akan ditetapkan pada tanggal 20 Februari dan diumumkan pada 21 Februari 2024. Kemudian akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tahap ujian CAT dan psikologi yang rencananya akan digelar rentang waktu mulai 25 Februari hingga 3 Maret 2024. Itu yang membuka akun Siakba berjumlah sebesar 635 orang. Namun di akhir dari masa pendaftaran itu yang menyerahkan berkas itu sebanyak 120 orang. Memang kita kemarin kan membuka ruang bagi calon komisioner KPU Kota Padang ini waktunya cukup panjang sebenarnya. Cuma memang ada terkendala oleh masa libur panjang. Mungkin itu yang menyebabkan para peserta calon komisioner ini mengurus administrasinya agak terkendala di situ karena terkait dengan surat keterangan kesehatan, surat keterangan narkoba dan kesehatan jiwa. Itu kan bisanya ya mereka mengurusnya pada saat jam kerja. Sekretaris Tim Seleksi Anggota KPU Kota Padang Ulia menambahkan, dari 100 orang yang mengikuti ujian CAT dan psikologi, tim sel akan menyeleksi menjadi 20 orang untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara nantinya. Dari hasil verifikasi Timsel, terdapat 3 orang petahana komisioner KPU Kota Padang yang kembali mendaftar, di antaranya Amit Mutakin, Azwirman, dan Arianto. Bima Prasetya, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kota Bukit Tinggi akan membersihkan dan merapikan alat peraga kampanye yang sudah ditertibkan sebelumnya. APK tersebut membuat halaman kantor Bawaslu dipadati tumpukan alat peraga kampanye yang menimbulkan kesan kotor dan merusak pemandangan. Ribuan tumpukan alat peraga kampanye yang memenuhi halaman kantor Bawaslu Kota Bukit Tinggi merupakan hasil dari penertiban yang dilakukan Bawaslu. Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi, Ruzi Heriadi, mengatakan alat peraga kampanye liar yang sudah ditertibkan selama masa tenang dan sebelumnya akan dibersihkan. Sebab alat peraga kampanye yang sudah tidak berguna tersebut kini tampak mengotori halaman kantor Bawaslu. Sesuai peraturan yang ada, sejumlah alat peraga kampanye yang sudah disita oleh Bawaslu, maka pemilik APK diperbolehkan mengambilnya ke kantor Bawaslu. Namun hingga kini tumpukan APK tersebut tidak kunjung diambil oleh caleg maupun partai politik. Ya, APK yang tertumpuk ini nanti kalau masih ada dari peserta pemilu partai politik yang mau mengambil silakan. Tapi kalau sesuai dengan PKPU 15 itu kalau sudah di hari tenang ini sudah disita itu tidak diserahkan lagi ya. Tapi kalau dia masih ada yang mengambil kita silakan saja. Ruzi Heriadi juga menambahkan saat ini akan melakukan pembersihan halaman kantor Bawaslu Kota Bukit Tinggi dan nantinya akan disimpan ataupun diberikan kepada masyarakat yang memerlukan untuk dipergunakan. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, saudara, pasca ledakan 20 hari yang lalu, Rumah Sakit Semen Padang kembali membuka layanan rawat jalan atau poliklinik bagi pasien. Layanan ini dapat diakses oleh pasien mulai dari hari pukul 07 sampai 70 maksud kami sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Pasca insiden ledakan akhir Januari 2024 lalu, tepatnya 20 hari pasca kejadian, Semen Padang Hospital kembali membuka pelayanan hari ini, Senin 19 Februari 2024. Pada hari pertama ini, terpantau sejumlah pasien sudah mulai memadati kawasan SPH dan mengantri pada layanan poliklinik yang disediakan. Layanan poliklinik dibuka dengan memanfaatkan sejumlah ruangan di lantai 2 dan basement SPH yang dikondisikan agar dapat memberikan layanan bagi pasien. Corporate Communication SPH Dewi Nancy mengatakan pelayanan yang dibuka merupakan pelayanan rawat jalan atau poliklinik, sementara rawat inap masih ditutup sementara waktu. Sejumlah layanan poliklinik spesialis Semen Padang Hospital yang dibuka kembali antara lain penyakit dalam, bedah umum, bedah saraf, anak, jantung dan pembuluh darah, jiwa, kulit dan kelamin, bedah anak, mata, paru dan bedah onkologi. Layanan bagi pasien telah dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat atau sesuai dengan jadwal praktek dokter serta melayani pasien umum, BPJS dan mandiri. Sebelumnya, Semen Padang Hospital ditutup pasca ledakan yang terjadi Selasa 30 Januari 2024 sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Pasca ledakan, Direktur Utama Semen Padang Hospital, Selvi Farisha mengatakan, operasional SPH ditutup sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Akibat kejadian itu, sebanyak 102 pasien sudah dievakuasi ke rumah sakit di Kota Padang. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 26 Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 2 rumah sakit diantaranya terdapat di Sumatera Barat, yakni Rumah Sakit Angkatan Darat Rekso Diwirio Kesdam 1 Bukit Barisan dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Tarmizi Taher Lantamal 2 Padang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung memantau Rumah Sakit Pusat Pertahanan Jenderal Besar Sudirman di Jakarta Pusat. Usai melakukan pemantauan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 26 Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan menandatangani prasasti. Dari 26 rumah sakit yang diresmikan Presiden, terdapat 2 rumah sakit pusat pertahanan di Sumatera Barat, yakni Rumah Sakit Angkatan Darat Rekso Diwirio Kesdam 1, Bukit Barisan, dan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Tarmizi Taher Lantamal 2 Padang.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah mengapresiasi hadirnya Rumah Sakit Pertahanan yang digagas Menteri Pertahanan yang nantinya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Sumatera Barat. Dengan adanya rumah sakit yang diresmikan di Kota Padang ini yang ada di Angkatan Laut, itu Rumah Sakit Dr. Tarmizi Taher, nah kita tentu mengucapkan selamat dengan peresmian pada hari ini. Nah, dengan hadirnya rumah sakit ini tentu akan menambah tenaga dan kemudian pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Dan kita harapkan juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat, khususnya untuk di Kota Padang tentunya. Dan kita harapkan ke depan akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak pilihan ya, dalam hal untuk memenuhi kesehatan mereka, khususnya kesehatan masyarakat, dan juga untuk mendapatkan pengobatan yang lainnya. Dan mudah-mudahan ya, dengan hadirnya Rumah Sakit Dr. Tarmizi Taher ini akan menyempurnakan, melengkapi ya, keterbatasan yang selama ini ada ya, sehingga pelayanan ke depan akan lebih baik lagi, insyaallah. Dengan telah diresmikannya oleh Presiden Republik Indonesia, 26 rumah sakit termasuk 2 rumah sakit di Sumatera Barat bisa beroperasi melayani kesehatan prajurit, keluarga prajurit, dan masyarakat, baik dengan fasilitas umum ataupun memakai BPJS Kesehatan serta jam sostek. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. KPPN Kota Padang akan mencairkan kekurangan gaji Januari dan Februari ke sejumlah satker yang sudah mengajukan gaji induk per tanggal 15 Februari kemarin. Dari 126 satker yang gajinya akan dicairkan KPPN Padang, 7 satker diantaranya belum mengajukan kekurangan gaji baru. Implementasi kenaikan gaji ASN sebesar 8% akan segera direalisasikan oleh KPPN Padang. KPPN memastikan akan mencairkan kekurangan gaji pada bulan Januari dan Februari di bulan Maret nanti. Dengan ketentuan gaji induk sudah diajukan pada tanggal 15 Februari kemarin. Implementasi kenaikan gaji ASN dibayar Maret 2024 dengan update aplikasi gaji. Sementara kenaikan pensiunan akan dilakukan oleh PT Taspen. Sementara pembayaran gaji induk pada bulan Maret 2024 akan dilakukan dengan menggunakan besaran gaji pokok baru. Dari 126 satker yang gajinya dicairkan oleh KPPN Padang, 7 satker diantaranya belum mengajukan kekurangan gaji yang akan dibayarkan. Untuk pembayaran gaji sesuai dengan kenaikan gaji tahun 2024 ini, kita sudah membuka layanan untuk pembayaran gaji induk bulan Maret, dan sudah hampir seluruh satker mengajukan gaji induk dengan tarif baru. Nah, selanjutnya untuk gaji Januari dan Februari ada selisih antara tarif lama dengan tabel baru, maka Satuan Kerja mengajukan kekurangan atau selisih tersebut. Kepala KPPN Padang menambahkan, gaji bulan Januari dan Februari yang telah dibayarkan dengan anggaran yang lama dapat diajukan kekurangan gaji mulai 1 Februari kemarin setelah Satker melaksanakan rekonsiliasi gaji bulan Maret 2024 atau bersamaan dengan pengajuan gaji bulan Maret. Delima Febriat, Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi dari provinsi lain di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, hingga saat ini Kepolisian Resor Rejang Lebong masih melakukan perburuan terhadap owner investasi bodong yang diduga membawa kabur uang miliaran rupiah dari para nasabah. Pasca menerima laporan resmi dari sejumlah warga, Satuan Reserse Kriminal Polres Rejang Lebong langsung bergerak melacak keberadaan pemilik investasi bodong. Terlapor diketahui merupakan warga Desa Lawang Agung, Kecamatan Sindang Beliti Ulu. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, AKBP Sinar Simanjuntak menerangkan, dalam perkara tersebut polisi menerima setidaknya 4 laporan polisi yang menjadi dasar untuk dilakukan penindakan terhadap pemilik investasi selaku terlapor. Kasih Humas menambahkan, korban investasi bodong tersebut mencapai puluhan orang dengan kerugian yang beragam, mulai dari 14 juta hingga ratusan juta rupiah. Para korban ini tergiur dengan bunga 20% dari jumlah uang yang diinvestasikan. Satreskrim melakukan pemeriksaan atau penyidikan
kepada pihak korban. Namun untuk pelaku sampai saat ini kita belum bisa mengetahui keberadaannya. Kita akan selidiki dulu posisi pelakunya, baik yang mengumpulkan dana-dana yang dari masyarakat yang disetorkan kepada pelaku. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu, Najmi Manar melaporkan. 5 kasus DBD ditemukan petugas Dinkes Bengkulu Tengah periode Januari-Februari 2024. Timbulnya kasus DBD dikarenakan faktor cuaca. Petugas Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah menemukan 5 kasus baru demam berdarah di kabupaten itu pada Januari hingga Februari. 5 kasus berada di 2 kecamatan di 4 desa, yakni 2 kasus di Pancamukti, 1 kasus di Pekik, dan masing-masing kasus di Desa Pungguk Beringin dan Padang Kedeper. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinkes Bengkulu Tengah, Yoki Hermansyah mengungkapkan timbulnya kasus dikarenakan faktor cuaca. Untuk kasus DBD di tahun 2024 ini dari mulai Januari sampai dengan Februari saat ini kita sudah menemukan adanya kasus DBD sebanyak 5 orang. Itu tersebar di 2 kecamatan untuk saat ini, Kecamatan Pondok Kelapa dan Kecamatan Rindang. Untuk Kecamatan Pondok Kelapa sendiri itu ada 3 kasus dan untuk di Kecamatan Rindang ada 2 kasus. Itu penanganannya seperti apa? Ya, jadi untuk penanganan kasus DBD karena kita cuacanya saat ini ekstrim ya, kadang-kadang panas, kemudian kadang-kadang hujan. Oleh karena itu kami pada saat melaksanakan itu yaitu terutama kegiatan PSM, pembatasan sarana nyamuk. Saat ini petugas telah melaksanakan fogging atau pemusnahan nyamuk dewasa. Kasus DBD dinilai dapat bertambah seiring perubahan cuaca. Di Bengkulu Tengah, sebanyak 76 kasus terjadi dalam tahun lalu. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Langsa mengalami kenaikan. Pedagang menyebutkan kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kota Langsa mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, tomat, dan bawang merah. Salah seorang pedagang, Cynthia Sahara, menyebutkan kenaikan sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Menurutnya, kenaikan ini disebabkan berkurangnya pasokan baik lokal maupun luar daerah. Adapun bahan pangan yang mengalami kenaikan signifikan seperti cabai rawit, dari harga sebelumnya Rp40.000 naik menjadi Rp80 hingga Rp100.000 per kilogram. Cabai hijau dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp56.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai merah saat ini berada di harga Rp60.000 yang sebelumnya di harga Rp35.000 per kilogramnya. Cabai merah itu dari harga Rp35.000 sekarang menjadi Rp60.000. Kalau cabai kecil itu harga dari Rp40.000 mengalami kenaikan 100% yaitu menjadi Rp80.000. Sedangkan cabai hijau dari Rp30.000 menjadi Rp56.000. Selain komoditas cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah. Dari harga sebelumnya Rp28.000 kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga tomat saat ini mencapai Rp18.000 dari harga sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Pedagang berharap harga kebutuhan pangan dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI melaporkan. Sebanyak 14 tempat pemungutan suara atau TPS di Provinsi Riau telah memulai proses pemungutan suara ulang atau PSU. Berikut informasinya untuk Anda. Sabtu 17 Februari 2024, sebanyak 14 tempat pemungutan suara atau TPS di Provinsi Riau telah memulai proses pemungutan suara ulang atau PSU setelah ditetapkan adanya indikasi pelanggaran, kesalahan teknis atau ketidakcukupan dalam proses pemungutan suara. 14 TPS yang melaksanakan PSU ini tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Riau, di antaranya 6 TPS di Kota Dumai, 3 TPS di Kabupaten Bengkalis, 1 Kepulauan Meranti, 1 Rokan Hilir, 1 Indragiri Hulu, serta 1 TPS di Siak.
KPU Riau menyatakan langkah PSU diambil untuk menjaga integritas dan keabsahan proses demokrasi. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan dugaan pelanggaran dan ketidakberesan dalam pemungutan suara. Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan mengatakan salah satu TPS yang melaksanakan PSU yakni TPS 11 Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis telah terlaksana dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Semangat dan antusias masyarakat sebagai DPT di TPS ini masih cukup tinggi, dikarenakan telah dilakukan sosialisasi sebelumnya untuk melaksanakan PSU dengan tertib dan damai. Hasil dari proses PSU ini diharapkan dapat menegaskan keberhasilan proses pemilihan umum yang adil dan transparan di Riau. Demikian liputan tim TVRI Riau melaporkan. Saudara, guna menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga karate, 5 perguruan karate di Pulau Belitung menggelar pertandingan karate untuk tingkat pemula dan junior. Pertandingan ini untuk meningkatkan dan menggalakkan olahraga bela diri ini di kalangan masyarakat Belitung. Dan digelarnya pertandingan karate Laskar Pelangi merupakan salah satu sarana untuk menjaring bibit baru pada olahraga ini. Salah satu cabang olahraga bela diri yakni karate saat ini mulai diminati oleh masyarakat di Pulau Belitung khususnya di tingkat pemula. Sejak usia 5 tahun, anak-anak di Pulau Belitung sudah mulai mengikuti bimbingan dan program latihan karate. Selain mengasah keterampilan di bidang bela diri, olahraga ini pun dapat membangun rasa kepercayaan diri anak-anak sejak usia dini. Guna menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga karate, 5 perguruan karate di Pulau Belitung menggelar pertandingan karate untuk tingkat pemula dan junior. Menurut Sekretaris Panitia Pertandingan Karate Laskar Pelangi, Yose Rizal, tujuan digelarnya turnamen karate ini salah satunya adalah untuk memberikan pengalaman bertanding kepada karateka pemula di negeri Laskar Pelangi. Jadi tujuan kita untuk diadakannya turnamen ini kemungkinan nanti kita ini setahun 2 kali. Itu untuk biar anak-anak ini motivasinya lebih lagi, terus menambah pengalaman tanding mereka, kemudian membentuk mental mereka dalam bertanding lebih ini lagi dalam hal berkompetisi. Selain mempertandingkan seni bela diri karate perseorangan, turnamen karate ini juga memperlombakan kemampuan karateka dalam mempertahankan diri melalui pertarungan 1 lawan 1, dan tentu saja masing-masing petarung telah dilengkapi dengan alat pelindung diri. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra melaporkan. Saudara, seorang pemuda milenial di Kabupaten Agam mencoba mengembangkan tanaman hidroponik, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain sebagai penghijauan, tanaman hidroponik juga dapat dijadikan bisnis yang cukup menjanjikan. Bahkan, keuntungan menjalankan bisnis ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Peluang bisnis hidroponik juga cukup besar, karena saat ini sebagian warga, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan, telah sadar akan gaya hidup sehat. Selain dapat dikonsumsi sendiri, hasil dari penanaman tanaman ini juga bisa dijual hingga memberikan penghasilan tambahan. Salah seorang generasi muda milenial Kabupaten Agam, Irfan, mencoba mengembangkan usaha hidroponik di halaman rumahnya yang terbatas. Belajar secara otodidak, Irfan berhasil mengembangkan usaha hidroponik. Saat ini, permintaan tanaman hidroponik berupa pakcoy dan selada Irfan tidak hanya berasal dari lokal Kabupaten Agam saja, tapi sudah merambah ke sejumlah daerah tetangga seperti Bukit Tinggi dan Pekanbaru. Pertama-tama coba tuh kan, kok hasilnya bagus, beda kayak sayur di tanah pada umumnya kan enggak gitu. Terus setelah panen pertama Kak, yang sayur kotak yang kecil tuh, kalau dipikir-pikir lagi Kak, kalau diseriusin bikin yang besar lumayan juga gitu kan Kak. Bulan berikutnya bikin yang besar, yang pertama yang di situ Kak. Jenis hidroponik yang digunakan Irfan dalam mengembangkan usahanya adalah menggunakan sistem rakit apung. Penanaman sayur dengan sistem rakit apung diletakkan di atas gabus atau styrofoam yang sudah dibolongi dan diletakkan di atas larutan nutrisi. Selain tidak memerlukan lahan besar, tanaman yang diterapkan melalui sistem ini juga tidak rentan layu akibat kurangnya air dan larutan nutrisi. Kalau hidroponik yang ini kita memakai sistem rakit apung Kak. Jadi nama sistem rakit apung itu kita membuat kayak bak kolam Kak. Jadi di atasnya itu pakai styrofoam untuk medianya Kak. Jadi terapung gitu Kak. Jadi nama sistemnya rakit apung gitu Kak. Waktu awal kemarin pemasarannya kurang lebih 15 kilo, 10 kilo sampai 15. Kalau sekarang udah nyampe 25 sampai 30 per minggunya Kak.
Saat ini, permintaan warga terhadap tanaman hidroponik terus meningkat. Bahkan dalam seminggu bisa mencapai 10 hingga 25 kg. Ke depan, tanaman hidroponik diharapkan bisa menjadi salah satu peluang usaha pertanian yang dapat meningkatkan ekonomi petani. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kru pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani jelang siang Anda dengan obrolan yang inspiratif, mendatangkan beragam narasumber dari berbagai bidang profesional. Komposer itu kan orang. Semakin seru bersama seruput kopi dan ulasan informasi terkini di Sumatera Barat. 14,8 Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Live Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Barat. Ikolah Pituah dari Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di Minangkabau yang menghormati. Kalau ingin kita mencari pemimpin di Minangkabau sesuai dengan ketentuan agama, maka pemimpin itu adalah bertanggung jawab apa yang dipimpinnya. Maka ciri-ciri pemimpin di Minangkabau atau seorang apakah pemimpin di rumah tangga, apakah pemimpin dalam keluarga atau pemimpin dalam kaumnya. Maka sesuai dengan ajaran Rasulullah, pemimpin itu ada ampe ciri-cirinya. Yang pertama, kalau kita jadi pemimpin atau apakah saya jadi seorang penghulu di Minangkabau, yang pertama sidik. Yang dikatakan sidik itu adalah benar. Seorang pemimpin itu harus benar, bakato bana mauku madu, sesuai dengan sumpah seorang penghulu. Bajalan dengan luluh bakato dengan bana, itulah yang dikatakan pemimpin yang bana di Minangkabau. Jadi ciri-ciri pemimpin itu yang pertama sidik, benar. Sebagaimana penghulu ko adalah bagaimana Rasulullah dikatakan Sayyidina Muhammad adalah penghulu kami. Maka pemimpin-pemimpin di Minangkabau itu sesifat dengan sifatnya Rasulullah. Yaitu yang pertama sidik. Yang kedua, pemimpin itu di Minangkabau harus amanah. Amanah ko dipercayai. Harus kita memelihara percaya. Kalau pemimpin kita di rumah tangga, amanah dari anak dan keluarga kita. Kalau amanah kita dalam kaum seorang penghulu, amanah dari kaum dan anak kemenakan kita. Kalau amanah kita di dalam orang kampung, apakah itu kepala jorong atau itu kepala wali negari, itu amanah dari masyarakat dan kita. Dan begitu seterusnya. Maka pemimpin itu yang pertama sidik, yang kedua amanah. Yang ketiga, pemimpin itu adalah sifatnya fatanah. Kalau seorang penghulu tidak mempunyai rencana untuk masa yang akan datang, untuk memimpin anak kemenakan, untuk mengurus orang di kampung, akan gagal kita dalam memimpin ini. Maka untuk itu, kita menghimbau, mari kita seluruh pemimpin di Minangkabau ini, harus yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatanah. Fatanah itu adalah cerdas. Cerdas itu cerdik, artinya pintar mengendalikan, kok memintih sebelum nyanyi, melantai sebelum luluh. Itu yang dikatakan pemimpin di Minangkabau. Yang keempat adalah tablik. Tablik itu mampu menyampaikan. Seorang penghulu, seorang pemimpin itu harus menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah.
Jangan disampaikan yang salah itu diperbenar, yang benar itu disalahkan. Itu bukan ciri-ciri pemimpin di Minangkabau. Maka pemimpin itu harus berani berkata benar, kulil haq walau kana muran. Sampaikanlah yang hak itu sekalipun pahit. Inilah pemimpin yang benar yang dicari di Minangkabau ini. Jadi sekilas lintas itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf untuk dapat dipahami dan dimaklumi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.